Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawn Channel. Untuk edisi yang ke-199 ini, kita ingin melanjutkan pengenalan kita tentang ilmu balaghah. Bagaimana disampaikan di edisi sebelumnya bahwa ada 3 bagian besar terkait dengan objek ya, terkait dengan pokok bahasan ilmu balaghah. Yang pertama adalah ilmu ma'ani, yang kedua adalah ilmu bayan, dan yang ketiga adalah ilmu badik. Ya. Nah, kemudian kita juga sudah menyampaikan terkait dengan ilmu ma'ani atau bagian yang pertama. Ilmu ma'ani itu sendiri, ulama ilmu balaghah itu ada pokok bahasannya. Di situ paling tidak ada 8 ya, pokok bahasan untuk ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani. Nah, yang pertama adalah ahwalul isnadil khabari, kemudian yang kedua adalah ahwalul musnadi ilaihi, yang ketiga adalah ahwalul musnadi, yang keempat itu adalah muta'alliqatul fi'li, ya. Kemudian selanjutnya adalah al-qasru, selanjutnya adalah al-insya'u, selanjutnya adalah al-faslu wal waslu, dan yang terakhir adalah al-ijaz, al-itnab, dan al-musawa. Nah, kemarin kita sudah sampaikan sedikit terkait dengan ahwalul isnadil khabari atau dikenal dengan istilah isnadil khabari. Isnadul khabari itu terdiri dari dua kalimat ya. Pertama adalah isnad, yang kedua adalah khabari. Isnad itu adalah hubungan atau hubungan ya, sandaran. Jadi yang satu dihubungkan dengan yang lain itu isnad. Ya. Khabari itu terkait dengan khobar. Khobar kalau dalam bahasa Indonesia itu kabar atau informasi. Kalau dalam bahasa Indonesia. Sekarang yang disebut dengan isnadul khobari itu sebenarnya apa? Isnadul khobari itu ulama ilmu balaghah mendefinisikan sebagai hukum tentang sesuatu dengan positif atau negatif. Ya. Hukum tentang sesuatu, hukum terhadap sesuatu dengan positif atau negatif. Memang kalau dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris ya, itu kan ada kalimat positif, ada yang namanya kalimat negatif. Nah, di sini ketika dia positif, maka dia positif, kalau negatif berarti dia termasuk negatif. Kemarin contohnya sudah kita jelaskan, misalnya saya seorang pelajar, saya seorang mahasiswa, saya seorang muslim. Nah, itu negatifnya adalah saya tidak. Nah, saya bukan seorang pelajar, saya bukan seorang mahasiswa, dan selanjutnya. Makanya kalau dalam istilah ulama ilmu balaghah itu al-isnadul khabari adalah atau huwa al-hukmu ala syai'i bisalbi awil ijabi al-hukmu ala syai'i bisalbi awil ijabi. Nah, kata asalbi itu adalah negatif, al-ijabi itu adalah positif. Memang ada istilah lain ya. Asalbi itu ada istilah lainnya adalah nafi. Kemudian al-ijab itu ada istilah lain namanya al-itsbat. Nah, sekarang itu adalah pemahaman tentang al-isnadil khobari kita sudah sampaikan kemarin. Nah, sekarang al-khobar itu sendiri itu apa? Al-khobar adalah mahtamala sidqo, ma ikhtamala sidqo wal kidh.
Itu adalah khobar ya, khobar. Khobar atau kabar atau informasi itu adalah sesuatu yang memungkinkan eh, kebenaran dan kebohongan. Itu adalah namanya kabar atau informasi atau khobar. Memang yang namanya khobar itu kadang-kadang ada yang hoax, ada yang kabar beneran ya. Makanya terkait dengan kabar ini atau informasi kita perlu ada istilah bayun ya, perlu penjelasan ya, perlu penjelasan dan perlu pembuktian. Benar nggak informasi seperti itu? Itu ketika berbicara tentang al-khobar. Jadi al-khobar itu adalah mahtamal sidqa wal kidza. Nah, kalau ada istilah kalimat khobar, kalimat kalam khobari itu berarti kalimat yang berisi tentang kabar atau informasi ya. Jadi yang namanya khobar adalah mahtamala sidqa wal kidza. Jadi sesuatu yang mungkin benar dan mungkin tidak. Contohnya misalnya tadi, saya seorang pelajar. Kalau misalnya saya seorang pelajar ini ada dua kemungkinan. Nah, apakah ini benar, apakah ini hoax, atau kabar palsu. Itulah eh, itulah pentingnya adanya tabayyun. Nah, kalau misalnya kabar itu ternyata atau informasi itu ternyata sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan realitas yang ada, maka itu disebut sebagai kalimat yang benar atau kabar yang benar, informasi yang sahih, informasi yang benar. Contoh misalnya, saya seorang pelajar. Ternyata dia memang seorang pelajar. Maka itu namanya adalah kabar yang benar. Jadi asid kok, bukan al-kizbah. Nah sebaliknya, kalau misalnya informasi itu tidak sesuai dengan realitas, tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu adalah al-kizbah. Yang kita sebut sebagai al-khobar itu adalah mahtamal sidqa wal kidza, yaitu sesuatu yang memungkinkan di dalamnya itu kebenaran atau kebohongan. Nah, itu ya. Berarti kita udah bicara tentang al-isnadul khobari, yang tadi al-hukmu ala syai' bil salbi awil ijabi, kemudian al-khobar sendiri adalah mahtamal sidqa wal kidza. Nah, sekarang kita ingin melanjutkan sedikit ya terkait dengan sebenarnya isnadul khobari ya, atau khobar itu sebenarnya itu maksudnya apa sih? Tujuannya apa sih? Nah, kok ada khobar itu tujuannya apa? Nah, ulama ilmu balaghah itu menginventarisir ya. Nah, jadi agrodul khobari atau tujuan dari adanya khobar atau informasi itu ada dua. Ya. Yang pertama adalah ingin menunjukkan, ya, ingin menunjukkan bahwa, ya, ingin menunjukkan bahwa yang berbicara itu tahu tentang khobar itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah memang ingin memberitahu kepada audiens, ingin memberitahu kepada mukhatab, ingin memberitahu kepada orang yang diinformasi. Misalnya, si A memberi kabar, memberi informasi kepada si B. Si A bilangnya begini, saya bukan seorang mahasiswa. Saya bukan seorang mahasiswa. Nah, ini hanya ingin memberitahu kepada mukhotob atau audiens bahwa memang dia bukan seorang mahasiswa. Karena kebetulan tanya, ya, ditanya, apakah kamu seorang mahasiswa? Saya bukan seorang mahasiswa. Nah, itu ya. Jadi tujuannya adalah memberitahu kepada mukhotob atau lawan bicara, tujuannya
memberitahu kepada mukhatab atau audien atau lawan bicara sehingga lawan bicara menjadi tahu dan mengerti. Nah, itu adalah tujuan yang Nah, tujuan yang kedua itu adalah tadi, yaitu ingin menunjukkan, ingin memberitahu bahwa sang pembicara itu mengetahui tentang kabar itu, ya, mengetahui tentang isi dari kabar itu. Contoh, nah, saya kemarin pergi ke Jakarta, ya. Saya kemarin pergi ke Jakarta, di sana banyak sekali perguruan tinggi, maka kamu melanjutkan pendidikannya di sana saja untuk S1 atau S2-nya. Nah, ketika ada mutakalim atau pembicara menyampaikan informasi seperti itu kepada mukhotob, kemudian tujuannya adalah ingin menunjukkan bahwa mutakalim itu tahu tentang Jakarta, maka itu adalah apa? Tujuan yang jenis yang kedua. Jadi tujuan pertama adalah ingin memberitahu kepada mukhotob, sebatas ingin memberitahu. Kemudian tujuan yang kedua adalah ingin memberitahu kepada mukhotob bahwa pembicara atau mutakalim itu mengetahui tentang informasi tersebut. Ini oleh ulama ilmu balaghah, ya, oleh ulama ilmu balaghah, kalau hanya tujuannya untuk memberitahu kepada mukhatab, itu namanya faidatul khobar atau faidah dari khobar. Nah, kalau tujuannya adalah ingin memberitahu bahwa sang mutakalim atau sang pembicara itu mengetahui tentang khobar itu, maka itu disebut sebagai lazimul khobar. Nah, lazimul khobar. Jadi ada dua istilah ya. Jadi tujuan seseorang memberitahu itu ada dua tujuan. Tujuan pertama adalah ketika mutakalim ingin memberitahu, nah, ingin memberitahu tentang sesuatu kepada mukhatab, kepada lawan bicara, sehingga lawan bicara itu bisa menjadi tahu, itu namanya faidatul khobar. Tetapi, kalau pembicara itu ingin memberitahu bahwa dirinya tahu tentang informasi tersebut kepada mukhatab, maka itu dikenal dengan istilah lazimul khobari. Oke, barangkali dapat kita sampaikan di sini ya. Al-isnadul khobari itu adalah al-hukmu ala syai' eh, salbi awin nafyi au ya, bil ijab awil isbat. Yaitu hukum tentang sesuatu, hukum terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif. Kemudian al-khobar itu sendiri apa? Al-khobar adalah mahtamal sidqa wal kidra, sesuatu yang memungkinkan di dalamnya benar atau bohong. Kalau dia benar, berarti dia sesuai dengan kenyataan. Kalau dia salah, berarti tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, kemudian tujuan seseorang memberitahu itu ada dua. Yang pertama adalah ingin memberitahu kepada lawan bicara agar dia mengetahui tentang informasi tersebut. Itu ulama ilmu balaghah mengatakan itu sebagai faidatul khobar atau faidah khobar. Nah, yang kedua tujuannya adalah agar mukhotob itu tahu atau lawan bicara itu tahu bahwa pembicara itu mengetahui tentang apa yang disampaikan itu. Itulah yang dikenal dengan istilah lazimul khobari. Barangkali demikian kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.